Yo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman SMK? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang banyak yang berlimpah. Amin. Udah lama banget nggak upload video, ya baru kali ini sempat lagi untuk upload video ya. Jadi di video kali ini kita nggak belajar tentang SMK dulu. Seperti yang teman-teman SMK lihat di sini ada judul berita yang banyak sekali eh, terpampang ya di media sosial, Instagram, Facebook, di Twitter, maupun di media-media elektronik lainnya tentang berita SNMPTN atau juga tentang UTBK SBMPTN 2021. Jadi untuk video kali ini sesuai judul berita ini aja ya. Saya akan coba sedikit ulas tentang SNMPTN 2021, cara daftar, cetol dan juga syarat apa saja yang perlu kita persiapkan untuk SNMPTN 2021, terutama untuk teman-teman SMK dan juga SMA yang sekarang duduk di kelas 12, bentar lagi lulus, yang sebentar lagi akan menuju dunia perkuliahan. Wajib banget untuk simak videonya. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan di subscribe, ditekan tombol loncengnya untuk notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke ya, untuk SNMPTN 2021 ini beberapa hari yang lalu ya, di bulan Desember itu dari LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, itu mengadakan apa ya, pengumuman resmi di website mereka, dan juga mereka melakukan Zoom meeting live ya, dan juga di-sharekan di YouTube tentang pelaksanaan dari SNPTN 2021 dan juga UTBK 2021. Ada beberapa hal yang masih sama dengan SNMPTN tahun lalu dan juga tahun sebelumnya, namun juga ada beberapa hal yang sedikit berubah dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Apa aja? Kita akan lihat di sini. Jadi semua data itu ada di website ini ya, resmi ya, di ltmpt.ac.id. Jadi buat teman-teman yang sekarang duduk di kelas 12 wajib banget untuk main di website ini ya. Ini semua informasi ada di situ semua. Nanti kita akan coba masuk ke websitenya. Nah, ini isi beritanya saya akan lihat sedikit aja singkat untuk meringkas. Jadi sudah tersedia infonya di website resminya LTMPT, antara lain jadwal SNMPTN dan juga UTBK. Ya, sistem peluncuran mahasiswa barunya tanggal 4 Januari. Oke. Nah, nih informasi valid sangat dibutuhkan calon mahasiswa yang akan menempuh SNMPTN 2021. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang kelas 12 atau juga kelas 11 ataupun kelas 10 juga nggak apa-apa untuk lihat-lihat infonya, karena harus diniatin ya, diniatin dengan sungguh-sungguh untuk melihat SNMPTN 2021 itu seperti apa pelaksanaannya, karena hype-nya, semangatnya itu saya lihat di media sosial, di Facebook, di Twitter, itu yang ambis untuk lolos di SNMPTN tahun 2021 nanti itu sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Kelas 12 ini saya lihat apalagi sekarang lagi masih masa pandemi ya, gak menyurutkan semangat teman-teman ternyata untuk ambisius masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu infonya, silakan untuk proaktif dan juga mencari info yang valid di website resminya LTMPT. Oke, kita langsung aja ke web resminya LTMPT.
Oke, jadi ini website resminya ya teman-teman ya, ltmpt.ac.id, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Kalau teman-teman masuk ke websitenya, di sini nanti ada surat edarannya, ada informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Di sini halaman utamanya ada top 1000 sekolah ya, bisa teman-teman cek sendiri. Di sini pemerintah mengadakan scoring ya di 1000 sekolah yang ada di Indonesia, 1000 sekolah terbaik, yang otomatis dari 1000 sekolah ini mempunyai keistimewaan nanti ataupun kota yang biasanya lebih banyak dibanding sekolah yang lain. Silahkan dicek apakah sekolah teman-teman masuk ke daftar top 1000 sekolah yang diperingkatkan oleh LTMPT. Dan juga di sini ada informasi lain-lain. Oke, di sini saya akan fokus di yang ini dulu. Di sini ada data informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Di sini kalau kalian bisa buka websitenya dan kalian buka ininya, nanti bisa dibuka dan ada banyak informasi yang lengkap ya, LTMPT, SNMPTN, UTBK, dan sampai jadwalnya, jadwal SNMPTN, UTBK, dan juga ada KIP kuliah dan seterusnya. Itu ya. Kalau kalian sempat buka websitenya, nanti filenya udah saya download dan sudah saya upload di Google Drive. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Silakan teman-teman kalau mau download ke deskripsi aja. Ini file yang udah saya download, saya mau ulas singkat tentang SNMPTN tahun depan itu seperti apa sih, itu ya. Jadi teman-teman usahakan memperoleh informasi yang valid ya dari LTMPT, bukan dari akun di Instagram atau Twitter yang bukan resmi ya, untuk menghindari misinformasi yang kalian dapatkan. Nah, ini untuk LTMPT, kalian bisa baca sendiri apa itu LTMPT. Saya skip aja ya, nanti kalian baca sendiri aja. Oke, sabar. Nah, ini untuk jalur dan kuota di tahun 2021 ini sedikit ada perubahan. Untuk SNMPTN itu minimum adalah 20%, artinya ketika suatu perguruan tinggi negeri merekrut mahasiswa baru, maka formasinya seperti ini teman-teman ya. Ya, formasi dari mahasiswanya itu adalah 20% akan diambil dari saringan SNMPTN, 40% dari SBMPTN, dan 30% dari seleksi mandiri. Kalau tahun 2020 dan sebelumnya itu yang paling besar itu mandiri ya, kalau nggak salah 40%, SBM 30, dan ini tetap 20. Di sini total yang paling besar di sini dinaikkan di SBMPTN. Ini mohon koreksi ya kalau saya salah. Kalau nggak salah sih ini tahun lalu nih dibalik, cuman ini SBMPTN tetap. Jadi SNMPTN ini berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Dan perlu dicatat, teman-teman yang bisa lolos seleksi SNMPTN ini seluruh biaya pendidikan selama kuliahnya itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya kalau sebelumnya itu namanya bidik misi ya, sekarang namanya langsung dilebur menjadi SNMPTN. Jadi ini adalah peluang yang sangat-sangat besar dan terbuka lebar buat teman-teman untuk masuk dan ikut SNMPTN. Oke ya, untuk SBMPTN dan juga seleksi mandiri kita akan bahas di video yang lain ya, supaya nggak terlalu panjang videonya. Di sini pengisian PDSS, apa itu PDSS nanti ada, dibaca aja di sini. PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa, itu diisi nanti oleh sekolah ya, biasanya oleh admin sekolah. Pendaftar SPTN di sini teman-teman bisa lihat pendaftaran registrasi akun LTMPT itu untuk PDSS dan SNMPTN mulai 4 Januari 2021 untuk lulusan tahun 2021 dan ikut SNMPTN. Buat teman-teman yang namanya sudah terdaftar sebagai calon peserta SNMPTN, dicatat tanggalnya, ini timelinenya adalah 4 Januari 2021
untuk registrasi akun di LTMPT ini ya. Jadi tadi di website LTMPT nanti akan muncul pendaftaran akun. Nah, jadi semua yang ikut SNMPTN dan juga nanti SBMPTN. Kalau SBMPTN ini daftarnya mulai 7 Februari. Ya, jadi lebih lama. Tapi kalau yang SNMPTN mulai tanggal 4 sampai 1 Februari. Jadi jangan sampai terlewat. Dicatat tanggalnya baik-baik dan jangan sampai usahakan jangan daftar di akhir-akhir ya, usahakan daftar di awal-awal supaya kalau ada perubahan, ada info terbaru, teman-teman sudah mendaftar di akun LTMPT. Paham ya sampai sini? Kemudian ini PDSS, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini persyaratan SNMPTN tahun 2021. Untuk persyaratan sekolah sendiri adalah SMA, MA, Madrasah Aliyah atau SMK yang mempunyai NPSN. Ya, ketentuan akreditasinya kalau akreditasinya A, maka 40% terbaik di sekolahnya. Jadi, kalau sekolah teman-teman punya akreditasi A, 40% siswa terbaiknya secara angkatan akan diurut dan 40% yang terbaik itu berhak untuk mengikuti atau sebagai calon mahasiswa yang eligible untuk mengikuti SNMPTN. Dan seterusnya bisa teman-teman baca. Untuk persyaratan peserta sendiri adalah siswa SMA atau SMK kelas 12 tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul di bidang akademik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PTN, memiliki NSN dan terdaftar di PDSS, memiliki nilai raport semester 1 sampai 5. Karena dari SNMPTN ini hanya melihat nilai raport teman-teman ya, tidak ada ujian tes sama sekali. Dan juga memiliki portofolio buat teman-teman yang ingin mendaftar di program studi seni atau olahraga. Jadi bisa pelatihan atau sertifikat kejuaraan kalau kalian punya, silakan bisa dipersiapkan dari sekarang. Untuk teman-teman yang nggak masuk ke prodi seni atau olahraga pun juga boleh, kalau punya prestasi ataupun sertifikat yang mendukung bisa disiapkan dari sekarang, bisa di scan dalam bentuk PDF supaya nanti ketika pendaftaran itu teman-teman sudah siap dan lengkap datanya. Oke ya. Untuk pemilihan program studi, nah ini harus diperhatikan oleh teman-teman, ada sedikit perubahan di tahun depan. Dibaca baik-baik ya. Nomor 1, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Boleh milih 2 program studi. Nomor 2, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN provinsi yang sama dengan sekolah asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Jadi oke, kita akan kasih contoh ya. Misalnya gini, misalnya Ani adalah misalnya nih ya, Ani ini siswa di SMAN 1 Jakarta, misalnya gitu ya. Misalnya di SMAN 1 Jakarta, dan Ani ini ada di jurusan IPS misalnya ya. Misalnya nih contoh aja di jurusan IPS. Berarti nilai-nilai IPS-nya itu dia punya nilai ekonomi, kemudian geografi, dan juga sosiologi ya. Nah, Ani ini misalnya dia pengen
memilih dua program studi ya. Anggap aja misalnya program studi dia mau milih prodi apa namanya, psikologi, dan yang satu lagi prodi hubungan internasional. Nah, ketika tadi kita lihat ya, jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN yang provinsi sama dengan sekolah teman-teman. Jadi misalnya Ani ini ada di Jakarta, maka pilihan PTN-nya atau universitasnya itu berarti pertama ada Universitas Negeri Jakarta yang pertama. Oke. Yang kedua ada UPN Veteran Jakarta. Yang ketiga ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, ini ada 3 universitas yang ada di Jakarta. Jadi salah satu prodi yang Ani pilih ini harus ada di salah satu universitas yang ada di Jakarta ini. Adapun prodi yang lain itu boleh di luar kota seperti di Bandung, di Jogja, di Semarang, Surabaya, serah bebas. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan lokasi dari universitasnya dan juga lokasi sekolah kalian. Tapi kalau misalnya kalian sangat ingin memilih program studi yang di luar kota dan kalian yakin dengan prodi tersebut, kalian bisa memilih hanya satu program studi saja. Boleh, misalnya psikologi saja, yang ini tidak digunakan, hubungan internasional boleh, dan ini tidak terikat aturan harus di provinsi tempat teman-teman sekolah SMA atau SMK atau MA. Jadi gitu ya. Dan yang terakhir, yang nomor 3 ini disarankan tidak lintas minat. Itu ya, maksudnya ketika Ani ini sebagai siswa jurusan IPS, maka prodi yang dipilih itu usahakan adalah yang jurusan IPS. Kenapa? Karena nilai raport yang akan dilihat oleh LTMPT adalah nilai raport dari Ani ketika sekolah di SMA-nya, yaitu nilai ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kalau misalnya Ani pilih program studi yang saintek seperti teknik mesin misalnya, itu kan butuh nilai-nilai seperti kimia atau fisika yang di sini Ani nggak punya nilainya. Jadi usahakan teman-teman pilih program studi yang sejalur, tidak lintas minat. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya untuk tahapannya bisa teman-teman baca sendiri di sini ya. Tahapannya, dan ini adalah jadwal kegiatan untuk SNMPTN tahun 2021. Peluncuran penerimaan mahasiswa barunya tanggal 4 Januari tadi seperti dikatakan, ini sudah mulai bisa masuk atau daftar akun LTMPT, registrasi akunnya, penetapan siswanya juga mulai tanggal 4, pendaftaran SNMPTN tanggal 15 Februari dan pengumumannya tanggal 22 Maret. Itu ya, ini sebelum pelaksanaan UTBK SBMPTN. Jadi segitu aja teman-teman ya, ini videonya udah cukup panjang. Silahkan dibaca aja nih filenya dan kalian download aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab akan saya coba bantu jawab ya buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat di dalam meraih
cita-cita teman-teman semua, karena cita-cita teman-teman semua itu wajib dan layak untuk diperjuangkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.